Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan pagi ini kita akan mendiskusikan beberapa poin penting dalam rencana usulan hibah proposal penelitian kita masing-masing. Setidaknya ada 5 poin yang akan dibahas. Yang pertama itu berkaitan dengan usaha kita menaati panduan yang sudah ada. Kementerian sudah merilis ada panduan hibah cukup tebal, ada 594 halaman. Teman-teman yang berniat mengikuti hibah tahun ini pastikan sudah membaca panduan itu, minimal pada skim yang akan diikuti, skimnya cocok apa tidak, kemudian ada karakteristik yang berbeda untuk skim yang berbeda-beda. Kemudian ada juga ketentuan di dalam buku panduan ini, syarat orang boleh jadi ketua atau cukup menjadi anggota, kita butuh mitra apa tidak, TKT-nya berapa, termasuk di dalam panduan kita juga mengecek perguruan tinggi kita dengan klaster yang mungkin berbeda-beda itu berhak mengikuti skim apa saja. Jadi yang klaster mandiri bisa ikut skim apa, yang klaster utama, madya, dan seterusnya. Jadi mohon di tahap awal masing-masing membaca panduan yang sudah disiapkan supaya nanti tidak salah. Termasuk di dalam ketentuan ini nanti ada template ya untuk masing-masing skim. Jangan berkreasi membuat template masing-masing, karena ketika kita membuat dengan template yang berbeda maka pasti usulan itu akan ditolak di tahap awal. Itu untuk poin yang pertama. Tips yang kedua, teman-teman, nanti tolong dipastikan di dalam usulan proposal penelitiannya itu ada novelty atau kebaruannya. Jadi tidak harus mesti betul-betul baru, bisa juga modifikasi dari hal-hal yang sudah kita lakukan sebelumnya. Ya, tapi kita harus memastikan bahwa ada yang berbeda dengan usulan kita tahun ini dengan apa yang pernah kita kerjakan sebelumnya atau apa yang orang lain pernah kerjakan sebelumnya. Kebaruan itu bisa muncul pada solusi yang mungkin kita rencanakan. Kebaruan itu juga bisa muncul dari metode yang rencana akan kita lakukan, atau bisa jadi nanti luarannya pada hasil yang mungkin diharapkan. Tips yang ketiga, kita akan memastikan track record kita sebagai pengusul sudah memenuhi syarat sebagai ketua atau belum. Kemudian penelitian-penelitian kita sebelumnya mendukung tidak variabel yang kita usulkan. Jangan sampai kita punya track record penelitian pada variabel tertentu dan pada usulan tahun ini kita mengusulkan sesuatu yang betul-betul baru yang belum pernah kita kerjakan sebelumnya. Apalagi tidak terkait sama sekali, kami tidak menganjurkan seperti itu. Hal yang harus diperhatikan juga untuk masing-masing pengusul, tolong betul-betul dipastikan memenuhi syarat apa tidak sebagai ketua untuk skim yang akan diikuti. Karena ada ketentuan masing-masing untuk setiap skim, tolong dipastikan lagi ya. Tips berikutnya, kami sarankan teman-teman untuk memastikan bahwa di dalam usulan itu telah menyertakan dan mempertimbangkan pendanaan yang logis sesuai dengan skim yang diikuti, sesuai dengan kebutuhan penelitian masing-masing, sesuai dengan target luaran yang dijanjikan. Jadi tolong dipastikan jangan asal membuat RAB, jangan asal input nominal di dalam sistem, tapi dipertimbangkan betul aspek-aspek yang tadi disampaikan, karakteristik skim masing-masing, karena ada dana yang berbeda-beda untuk skim yang berbeda, kemudian target luarannya apa dan seterusnya sesuai dengan apa yang teman-teman rencanakan. Tips yang terakhir untuk kita semua, tolong pertimbangkan luaran yang dijanjikan, karena ada karakteristik yang berbeda untuk setiap skim. Skim ini luarannya harus seperti apa, skim ini luarannya harus seperti apa, nanti dibaca kembali di panduan yang sudah diumumkan oleh kementerian. Kemudian kita juga harus memastikan
apa yang kita buat itu luaran wajib apa luaran tambahan. Kemudian yang terakhir, tolong diperhatikan status minimal luaran di dalam proposal. Jadi misalnya kita menjanjikan jurnal internasional, apa statusnya cukup submit atau harus sudah accepted atau harus sudah published ya. Jadi demikian teman-teman, kita sama-sama berikhtiar menyusun proposal masing-masing. Kami mengajak teman-teman semua berdiskusi pada pagi hari yang cerah ini dalam suasana yang cerah, kalaupun angin cukup kencang. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah bagi kawan-kawan muslim di seluruh Indonesia. Sampai jumpa pada video kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.